Dua era, dua pelatih, dua kekalahan telak dari Jepang. Namun, satu pertanyaan besar muncul. Apakah timnas Indonesia benar-benar berkembang, atau justru mengalami kemunduran? Kita kembali sejenak ke tahun, ketika timnas Indonesia berada di bawah kendali pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, seorang pelatih yang dikenal tegas, disiplin, dan membawa filosofi permainan cepat, serta pressing tinggi. Di bawah kendalinya, Indonesia perlahan mulai bangkit. Laga yang menjadi tolok ukur saat itu adalah Indonesia versus Jepang, di mana Indonesia kalah 4-0. Hasil yang memang pahit, namun dipandang banyak pihak sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi karena Jepang adalah raksasa Asia, dan Indonesia masih dalam proses pembangunan skuad muda. Namun kini, ketika kursi pelatih diisi oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, publik kembali dibuat bertanya-tanya. Alih-alih progres, Indonesia justru menelan kekalahan lebih besar, 6-0 dari Jepang. Apakah ini kesalahan pelatih, atau ada faktor lain? Shin Tae-yong datang dengan misi besar. Membangun ulang sepak bola Indonesia. Dari dasar, ia banyak menggunakan pemain muda, membentuk skuad U20 dan U23 yang kompetitif, dan memberi menit bermain untuk mereka di tim senior. Filosofinya sederhana. Perbaikan jangka panjang. Ia berani membuang pemain senior demi memberi ruang regenerasi. Gaya bermainnya mengandalkan kecepatan transisi, intensitas tinggi, dan bertahan dengan struktur disiplin. Sementara itu, Patrick Kluivert datang dengan nama besar sebagai mantan striker Barcelona dan Belanda. Namun, sebagai pelatih kepala, rekam jejaknya masih belum terbukti kuat. Filosofi yang dibawanya cenderung menyerang, mencoba menguasai bola lebih lama. Tapi sayangnya, belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain Indonesia. Shin Tae-yong membentuk sistem yang realistis sesuai kapasitas pemain. Indonesia, Kluivert, mencoba menerapkan pendekatan Eropa Barat. Namun, tampak belum sinkron dengan kekuatan skuad Garuda. Kini mari kita lihat dua pertandingan krusial melawan Jepang. Indonesia 0-4 Jepang. Era Shin Tae-yong, pertahanan solid di babak pertama. Kebobolan karena kelelahan dan kedalaman skuad. Jepang mencetak 3 gol, terakhir di menit akhir. Indonesia sesekali mengancam lewat serangan balik. Indonesia 0-6 Jepang. Era Kluivert, kebobolan sejak menit awal. Organisasi pertahanan buruk. Minim peluang serangan. Tampak kebingungan dalam strategi, bertahan maupun menyerang. Kekalahan 4-0. Dulu dianggap bagian dari proses. Kekalahan 6-0 kini dituding sebagai kemunduran. Suara-suara publik mulai terdengar. Apakah PSSI terlalu cepat mengganti Shin Tae-yong? Apakah Kluivert paham karakter pemain Asia Tenggara? Apakah kita sedang tersesat dalam pencarian identitas sepak bola nasional? Yang jelas, Patrick Kluivert harus segera membuktikan bahwa ia tidak hanya datang dengan nama besar, tetapi juga visi nyata untuk membangun Indonesia. Perbandingan ini bukan untuk menjatuhkan salah satu pelatih, namun untuk menyadarkan bahwa filosofi dan pendekatan melatih harus sesuai dengan kondisi lapangan, budaya, pemain, dan tujuan jangka panjang. Jika Kluivert ingin sukses, ia harus menyesuaikan sistemnya dengan kekuatan lokal. Perbandingan ini bukan untuk menjatuhkan salah satu pelatih, namun untuk menyadarkan bahwa filosofi dan pendekatan melatih harus sesuai dengan kondisi lapangan, budaya, pemain, dan tujuan jangka panjang. Jika Kluivert ingin sukses, ia harus menyesuaikan sistemnya dengan kekuatan lokal, menghidupkan kembali semangat dan kedisiplinan era Shin. Fokus membangun dari pertahanan, bukan langsung ke serangan total, dan bagi PSSI, harus konsisten pada satu visi jangka panjang, bukan hanya mengejar nama besar, memberi waktu dan dukungan struktural pada siapapun pelatihnya. Kekalahan melawan Jepang baik 4-0 maupun 6-0 soma-soma menyakitkan. Tapi dari setiap kekalahan ada pelajaran, dan pelajaran itu kini berbunyi. Nama besar belum tentu menjamin hasil besar. Kini giliran Patrick Kluivert. Apakah ia mampu bangkit dan membawa Garuda kembali terbang tinggi, atau akan dikenang hanya sebagai babak singkat
dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia? Waktu akan menjawabnya.